Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RHP dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di channel yang informatif dan bermanfaat untuk Anda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nikah siri. Tapi sebelumnya kita kupas sedikit tentang nikah siri dan nikah semi sebagaimana telah dikupas dalam part 1 pada kesempatan yang lalu. Nah, nikah resmi dan nikah siri itu pada dasarnya rukun nikahnya sama. Yang membedakannya adalah nikah resmi tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 dinyatakan secara tegas bahwa pernikahan itu harus dicatat atau didaftarkan di kantor urusan agama bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang non-muslim itu dicatat atau didaftarkan di kantor catatan sipil setempat. Nah, sebagaimana amanat kompilasi hukum Islam di pasal 5 dan pasal 7 dijelaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang diterbitkan oleh kantor urusan agama. Ya. Dengan demikian, apabila ternyata pernikahan yang tidak bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka secara hukum itu dianggap tidak ada pernikahan. Jadi, mungkin ketika orang atau Anda atau orang-orang yang melakukan pernikahan secara siri, tentunya melakukan pernikahan secara siri itu tentu ada hal-hal yang dipertimbangkan. Pertama, mungkin pertimbangannya adalah karena nikah siri itu sah secara agama, maka terhindar dari perzinahan. Itu pertimbangan yang pertama. Dan mungkin pertimbangan yang kedua adalah untuk menghindari omongan atau reaksi masyarakat apabila ada pasangan yang tinggal satu rumah atau satu kamar tetapi tidak ada ikatan pernikahan. Tentu di masyarakat sekitar akan tanda tanya dan mungkin akan melakukan hal-hal yang tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Makanya orang memilih untuk menikah siri. Itu dua pertimbangan yang lazim pada umumnya seperti itu. Namun tanpa disadari oleh para pelaku nikah siri, ada hal-hal yang sebenarnya bisa merugikan dampak hukumnya akibat dari nikah siri tersebut. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Dalam pernikahan itu jelas disebutkan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh catatan sipil bagi yang non-muslim. Nah, di sini jelas apabila pasangan suami istri yang menikah siri itu tentunya tidak akan mempunyai buku nikah bagi yang muslim dan tidak mempunyai akta pernikahan bagi yang non-muslim. Kemudian karena tidak mempunyai akta nikah, maka ketika pasangan tersebut memiliki atau dikaruniai anak, maka ketika anaknya akan didaftarkan di kantor catatan sipil, maka yang tercantum di dalam akta kelahiran anak tersebut itu adalah hanya nama ibu kandungnya. Nah, sedangkan nama ayah kandungnya tidak bisa dicantumkan di dalam akta kelahiran tersebut. Kenapa demikian? Karena secara hukum tadi bahwa pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah. Maka akibatnya yang membuat akta kelahiran untuk anaknya, nama ayahnya tidak terdapat. Nah, bayangkan secara psikologis anak tersebut kalau seandainya anak tersebut nanti tumbuh besar. Nah, kemudian apabila dalam pernikahan yang nikah siri itu berjalan, kemudian ada harta, ya entah itu harta yang baik itu diperoleh oleh suami maupun oleh istri dalam ikatan pernikahan tersebut. Nah, dengan demikian dalam pernikahan siri itu tidak ada yang namanya harta bersama atau harta gonogini, karena sekali lagi akta tidak ada, maka tidak ada bukti bahwa di antara mereka menikah. Kemudian apabila salah satu pihak ingin bercerai,
ini akan mengalami kesulitan, terutama bagi pihak istri. Biasanya yang terjadi dalam nikah siri itu yang ingin bercerai itu adalah pihak istri yang mengalami kesulitan. Karena kalau pihak suami dengan menjatuhkan talak begitu saja, tinggalkan, selesai, atau membuat surat pernyataan bahwa kamu diceraikan gitu, itu juga sudah cukup bagi laki-laki. Tapi bagi istri itu akan tidak semudah apa yang dirasakan atau dialami oleh laki-laki dalam nikah siri itu. Nah, kalau dalam nikah siri yang banyak mengalami kesulitan adalah pihak istri, karena ketika akan mengajukan gugatan ke pengadilan itu tidak mempunyai buku nikah bagi yang muslim, atau tidak mempunyai akta perkawinan bagi yang non muslim. Nah, ini akan mengakibatkan si istri jadi menggantung pernikahan tersebut. Nah, itu kerugian-kerugiannya. Kemudian apabila salah satu pihak meninggal dunia, suami atau istri tersebut meninggal dunia, maka pihak, taruhlah katakan misalkan pihak istri yang masih hidup, suami meninggal. Nah, suami itu meninggalkan harta. Nah, karena pernikahannya siri, maka secara hukum tidak mempunyai hak waris, kecuali kalau si keluarga si almarhum ini memiliki kebijaksanaan atau mengakui si istrinya ini adalah istri dari almarhum, sehingga si keluarganya memberikan bagian warisannya tersebut. Nah, itu tadi kerugian-kerugian apabila dilakukannya nikah siri. Nah, mungkin bagi Anda yang akan melakukan nikah siri, itu akan, apa yang saya sampaikan ini akan menjadi bahan pertimbangan, baik atau untung atau ruginya jika melakukan nikah siri. Setidak-tidaknya konten ini bisa bermanfaat untuk Anda. Demikian konten kali ini kita sampaikan kepada Anda. Jika Anda merasa tidak mengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya di nomor berikut ini. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.